Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di Perindo TVRI Bengkulu bersama saya Fajri Iskandar. Nah, kali ini kita sudah bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, Pak Widodo nih. Selamat datang di Perindo TVRI Bengkulu, Pak. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, Mas Fajri. Alhamdulillah sehat nih, Pak. Nah, sesuai dengan tema kita yaitu capaian Kartu Identitas Anak atau KIA ya, Pak ya. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dukcapil ya Pak ya, ada target 1.015 109 anak di wilayah Kota Bengkulu harus memiliki kartu identitas anak. Terkait hal tersebut, upaya apa saja ya Pak yang dilakukan ya Pak dari Dinas Dukcapil Pak? Terima kasih Mas Fajri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore masyarakat Kota Bengkulu yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mas Fajri, terkait dengan target kartu identitas anak di Kota Bengkulu secara nasional itu dipatok 60% dari jumlah wajib KIA itu 115.109 anak. Ya. Nah, untuk di Kota Bengkulu sesuai dengan kinerja yang sudah kita lakukan di posisi tanggal 15 Agustus ini 2024 kita berada di 56,5%, atau artinya setara dengan 62.000 anak ya. yang sudah memiliki KIA. Kalau dari target 60%, berarti sekitar 4.000 lagi anak yang harus kita kejar untuk mendapatkan kartu identitas anak di Kota Bengkulu. Artinya 4.000 anak lagi yang harus kita lakukan pencetakan KIA-nya gitu Mas. KIA gitu. Nah ini juga nih, jadi artinya masih kurang di 3,5 lagi ya, 3,5% lagi ya Pak ya? Hampir 4.000 lah. Hampir 4.000 lagi ya Pak ya. Nah ini mungkin masyarakat juga ingin tahu juga nih Pak, tujuan penerbitan KIA ini selain untuk meningkatkan pendataan ya, apalagi nih Pak? Nah, pada prinsipnya bahwa dokumen kependudukan itu secara harfiah ya, itu melekat kepada individu-individu. Artinya kita sebagai warga negara yang bijak bahwa administrasi ini menjadi syarat penting. Ya. Karena perlu kita ketahui pada saat ini tidak ada satu lembaga pun yang berurusan ya itu yang tidak berbasis BANIK. Jadi terkait dengan KIA, ini rentetannya bukan hanya KIA Mas, tapi adalah nomor kependudukan yang dijawantahkan ke kartu keluarga. Nah, dari kartu keluarga itu nanti akan dijabarkan lagi untuk anak itu adalah akte kelahiran. Kemudian dari akte kelahiran itu akan dijabarkan lagi menjadi kartu identitas anak atau yang lebih populernya adalah KIA. Seperti itu. Tapi di dalam KIA ini sendiri, Pak, berarti ada NIK-nya ya Pak yang dibawa untuk membuat KTP nanti gitu Pak? Jadi di KIA itu Mas, itu adalah akumulasi ya. Akumulasi dari NIK, kemudian dari nomor akte, kemudian ada nama orang tua, kepala keluarganya ya khususnya, kemudian alamatnya. Jadi KIA ini merupakan kombinasi dari berbagai elemen data yang disatukan di dalam kartu identitas anak. Ya. Mungkin ada pertanyaan, apa sih bedanya KTP dengan KIA? Nah, gitu. Ya kan? Nah, kalau KIA ini adalah diperuntukkan bagi anak-anak yang usia 15 tahun ke bawah. Mengapa harus 15 tahun ke bawah? Karena di posisi 16 tahun itu sudah bisa dilakukan perekaman
KTP-nya. Oh, iya. Namun di dalam pencetakan KTP-nya dia harus 17 plus 1. Seperti itu Mas Fajri. Oh gitu. Jadi artinya di 0 sampai 5 tahun 0 sampai 5 5 tahun tahun itu pencetakannya tidak perlu foto. foto. 5 tahun sampai 15 itu memerlukan foto. Nanti secara harfiahnya sebenarnya umur 16 plus berapa bulan itu masih usia KIA ya. Iya. Tapi secara sistem di usia 16 itu sudah bisa melakukan pencetakan perekaman KTP. Namun dengan demikian pencetakan KTP-nya tetap usia 17. Nah, tapi kalau untuk di ini sendiri Pak, di apa pendidikan ya, dalam pendidikan. Nah, ini kan biasanya menggunakan kartu pelajar nih. Ya. Kalau untuk mau keluar nanti kan bawa kartu pelajar Ya. nih. Nah, ini cukup bawa KIA bisa itu Pak ya berarti? KIA ini biasanya kan untuk anak-anak usia yang belum sekolah ya. Iya. Nah, artinya mungkin belum punya kartu pelajar, jadi bisa menggunakan KIA seperti itu. Jadi seperti untuk di bandara, pengurusan tiket, tiket pesawat itu sudah bisa diakomodir dengan menggunakan KIA seperti itu. Oh gitu. Ya. Nah juga ini juga ada pertanyaan juga nih Pak. Pembuatan KIA ini persyaratannya apa aja nih Pak? Mungkin dari masyarakat. Secara administrasi pembuatan KIA ini adalah KK, kemudian akte. Akte. Nah, kalau dia di usia 5 tahun itu harus ditambah dengan pas foto. Oh, Pas wajib foto ya, Pak, ya? atau foto dari HP. Nah, seperti itu Mas. Nah, jadi seperti pengurusan KIA, pengurusan KK, pengurusan akte, ini kan bisa kita lakukan secara online ya, Iya. secara mandiri melalui Slawe seperti itu. Dan bisa langsung di-download juga ya Pak ya? Gitu. Sistem kerjanya kita adalah layanan terintegrasi Mas Fajri. Artinya pertama langkah yang kita lakukan adalah penerbitan NIK. Iya. Ya, penerbitan NIK ini kita wujudkan dalam bentuk kartu keluarga. Ya, setelah kita lakukan penerbitan kartu keluarga, nanti baru kita melakukan penginputan akta kelahiran. Nah, dari akta kelahiran itu nanti akan muncul namanya nomor akta kelahiran. Dari nomor akta kelahiran itu nanti akan diinput ke dalam sistem untuk penerbitan kartu identitas anaknya. Pelayanan yang kita lakukan di Dukcapil itu adalah pelayanan terintegrasi. Begitu kita menerbitkan NIK, nomor induk kependudukan, yang harus kita proses adalah KK, akte dengan KIA. Mengapa ini kita lakukan? Adalah dalam rangka untuk mengantisipasi tunggakan-tunggakan atau hutang-hutang yang belum terselesaikan. Misalnya dengan pelayanan terintegrasi di 2024, misalnya Mas Fajri. Ya. Jadi nanti di 2025 nggak ada lagi pertanyaan berapa orang anak kota Bengkulu yang belum mempunyai KIA gitu. nggak Iya. ada lagi Iya. karena pelayanannya sudah terintegrasi Benar. seperti itu. Di tahun 2024 ini ya Pak. 2024 ini. Tapi ada juga ini juga Pak. Kalau seandainya di umur di 0 sampai 5 tahun, Iya. ini memerlukan surat keterangan kelahiran nih. Iya. Nah, tapi kalau seandainya yang usianya sudah di 5 tahun, tapi surat keterangan kelahirannya nggak ada, apakah masih dibutuhkan untuk persyaratan pembuatan KIA ini Pak? Nah, untuk yang misalnya tidak ada surat keterangan kelahiran, jadi gini Mas Fajri, syarat untuk menerbitkan KIA itu adalah akte kelahiran. Iya. Itu syarat mutlak. Mutlak gitu ya. Karena kalau tidak ada aktenya nggak akan terbit KIA-nya seperti itu. Jadi langkahnya misalnya dia sudah di atas 5 tahun gitu ya, tetap kita harus kita selesaikan akte kelahirannya dulu. Baru bisa nanti kita terbitkan KIA-nya KIA-nya. seperti itu. Nah, kalau untuk pembuatan mandiri, nah nanti pencetakannya sendiri itu Pak. Kalau pencetakannya tetap kita lakukan di Dukcapil, karena itu tidak bisa kita kirim email ya, karena fisik iya. bentuknya ya. Iya. Jadi melalui sistem layanan yang kita kembangkan melalui sistem Slawe ini adalah melakukan pelacakan Mas. Iya. Misalnya dokumen yang sudah kita ajukan itu prosesnya sudah sampai di mana. Iya. Jadi masyarakat yang selama ini bisa 2-3 kali ke Dukcapil Hulu Kilir hanya 1 kali pada saat pengambilan. Oh iya. Nah, sistemnya nanti kita bisa jadi barter berkas, ya berkas yang diupload tadi nanti kita tukar sehingga masyarakat mendapatkan fisik yang Iya. aslinya. Nah, nanti kita tahan dulu ya Ya, Pak ya, siap. karena usai jeda pariwara berikut ini kita akan kembali lagi.